Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah Delta Cron atau Delta Micron. Apa itu Delta Cron atau Delta Micron? Delta Cron atau Delta Micron adalah varian COVID-19 yang baru, yang merupakan hybrid, yaitu campuran antara varian Delta dan Omicron. Delta Cron itu dikenal sebagai rekombinan GK-AY.4 dan GRA-BA.1. Nah, dikatakan Delta Cron adalah Omicron BA.2 atau sebagai kontaminasi di laboratorium antara Delta dan Omicron. Sehingga masih diperlukan data-data untuk penelitian yang lebih lanjut untuk mengkonfirmasikannya. Nah, di mana Delta Cron itu ditemukan? Menurut WHO, Delta Cron telah ditemukan di Amerika dan Eropa. Di Eropa, yaitu di UK, United Kingdom, di Prancis, di Denmark, di Jerman, dan di Belanda. Nah, apakah Delta Cron atau Delta Micron itu berbahaya? Menurut WHO dan CDC, varian Delta Cron adalah varian yang jarang dan belum dimasukkan sebagai VOC, yaitu variant of concern. Tetapi menurut Maria van Kerkhove, pemimpin teknis WHO COVID-19, itu dikatakan belum diketemukan adanya perubahan epidemiologis daripada Delta Cron. Tetapi penemuan varian baru ini diperkirakan dapat menyebar. Dengan kata lain, pandemi COVID kita ini masih ada, masih belum selesai. Dan menurut Dr. Etienne Simon-Laurier, sebagian besar daripada spike protein Delta Cron ini terdiri dari spike protein Omicron yang kurang ganas, ditambah dengan yang dari Delta varian. Nah, bagaimana keganasan daripada Delta Cron? Menurut Dr. Adrian Esterman, profesor dari University of South Australia, itu mantan epidemiologis WHO, dia mengatakan Delta Cron adalah 1,4 kali lebih infectious daripada original Omicron BA1. Nah, menurut Dr. Simon-Laurier, permukaan virus Delta Cron itu mirip dengan Omicron, sehingga tubuh kita masih bisa mengenali sebagai Omicron. Nah, Delta Cron ini terdiri dari BA.1, yaitu Omicron varian 1, dengan B1.617.2, yaitu Delta. Nah, kasusnya Delta Cron ini di UK, United Kingdom, itu dikatakan masih rendah. Nah, apa gejala Delta Cron? Gejala umumnya adalah sakit kepala, panas, berkeringat atau menggigil, sakit tenggorokan, pilek dan batuk, adanya lesu dan letih, dan adanya nyeri otot dan pegal-pegal. Nah, apakah Delta Cron itu masih bisa dideteksi dengan PCR test? Jawabannya adalah iya. Delta Cron masih bisa dideteksi dengan PCR test, yaitu berdasarkan S-gene target failure. Nah, apakah vaksin masih bisa diberikan terhadap Delta Cron, bisa mencegah Delta Cron? Dikatakan spike protein virus ini sangat penting bagi virus menyerang sel dan merupakan sasaran utama antibodi terhadap infeksi virus dan vaksin. Jadi oleh karena itu, vaksin yang dikatakan masih bisa terhadap Delta Cron, yaitu untuk mengurangi hospitalisasi, jadi mengurangi masuk rumah sakit, dan bisa mencegah kematian. Jadi vaksin ini masih penting. Nah, apakah yang harus dilakukan bila kena infeksi Delta Cron? Yaitu 1, isolasi mandiri, 2, istirahat cukup, dan 3, meningkatkan imunitas tubuh.
Nah, isolasi mandiri, tempat isolasinya bisa di rumah sendiri, bisa di hotel, bisa di rumah sakit, bisa di wisma tempat karantina. Nah, selama isolasi ini harus diperhatikan memakai masker di rumah, kamar tidurnya tersendiri, alat makan dan minumnya juga tersendiri, dan lama isolasinya mandiri ini sekitar 5-10 hari. Nah, isolasinya sampai PCR testnya negatif. Jadi tidak menular lagi. Dengan kata lain, tidak infeksius atau contagious. Nah, istirahat cukup yaitu 6-8 jam per hari dan meningkatkan imunitas tubuhnya yaitu dengan cara makanan yang sehat, minuman vitamin dan mineral, dan menghindari merokok dan alkohol, juga menghindari stres dan kecemasan atau anxiety. Nah, apa yang harus dilakukan atau diperhatikan selama masa isolasi ini? Yaitu observasi gejalanya. Ya. 2, yaitu suhu tubuhnya. Panasnya lebih dari 37,8 derajat Celcius atau lebih dari 100 derajat Fahrenheit. Dan 3, memperhatikan saturasi oksigennya. Normal adalah 95-100%. Nah, gambar kiri bawah yang sebelah kiri adalah oximeter, yaitu alat untuk mengukur saturasi oksigennya. Ya, bila saturasi oksigennya kurang dari 90, itu harus segera masuk rumah sakit. Nah, keempat yaitu dikontrol tekanan darahnya. Normal adalah sekitar 120/80 mm/Hg. Sebelah kiri, gambar sebelah kanan, yang bawah ini adalah tensimeter, yaitu alat untuk mengukur tekanan darah dan heart rate, yaitu denyutan jantung. Nah, kelima yaitu diperhatikan nadinya. Normalnya sekitar 60-100 kali per menit. Nah, selama masa isolasi ini, jangan lupa banyak minum air putih untuk menghindari atau mencegah dehidrasi. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan dari Delta Crohn? Yaitu 1, cuci tangan dengan sabun atau sanitizer. 2, dengan memakai masker. 3, desinfeksi permukaan alat-alat dan juga perabot-perabot rumah tangga, termasuk cellphone, laptop, komputer. Dan keempat, itu hindari tempat-tempat ramai dan juga hindari untuk bepergian yang tidak perlu. Nah, kelima, yaitu tidak menyentuh muka sebelum cuci tangan. Jadi jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum cuci tangan. 6, masak makanan yang matang. Dan ketujuh, jaga jarak 6 feet. 8, yaitu ventilasi ruangan yang baik. Nah, obat-obat apa yang masih diberikan? Bisa diberikan terhadap Delta Crohn yang berat. Yaitu obat konvensionalnya adalah obat antivirus, obat antibiotik, obat simptomatis, misalnya paracetamol, panadol, itu untuk menghilangkan atau mengurangi gejala-gejala simptom-simptomnya. Dan jangan lupa obat-obat komorbid tetap harus dimakan. Sedangkan obat tradisionalnya yang masih bisa diberikan adalah minyak kayu putih, eukaliptus, bawang putih 2-3 clove per hari. Ya, itu karena dia mengandung alisin, yaitu antioksidan. Dan juga turmeric, kunyit 1-2 gram, ginger 2-3 gram, itu diberikan dalam bentuk ekstrak air atau teh, diminum per hari. Nah, green tea 2-3 cup per hari karena mengandung tannins, yaitu sebagai antioksidan. Nah, minuman citrus, lemon, orange juice 1 gelas dan juga boleh diberikan almond. Nah, dikatakan Delta Crohn itu dapat menghindari pengobatan dengan antibodi monoklon. Jadi dikatakan pengobatan ini yang disetujukan, misalnya Paxlovid, Molnupiravir,
remdesivir itu dikatakan masih bisa efektif bila diberikan segera setelah diagnosis ditegakkan. Nah, contoh-contoh obat virus ini ya sebelah kiri atas adalah Paxlovid, yaitu boleh diberikan 3 kali 100 mg atau 2 kali 150 mg diberikan selama 5 hari. Nah, yang kiri bawah ini contohnya Molnupiravir 800 mg. Boleh diberikan 2 kali 400 mg diberikan selama 5 hari dan sebaiknya sebelum makan. Contoh obat yang lain adalah Oseltamivir atau Tamiflu 75 mg per 12 jam. Untuk diberikan 5-7 hari, kemudian dilanjutkan 2 kali 75 mg per hari dalam bentuk kapsul. Contoh lain adalah Favipiravir atau Avigan. Hari pertama diberikan 2 kali 1.600 mg per hari. Dan hari kedua sampai kelima yaitu 2 kali 600 mg per hari. Nah, contoh obat lainnya adalah Isoprinosin, yaitu 500 mg diberikan 3 kali 1 tablet per hari. Nah, obat-obat antibiotik yang masih boleh diberikan adalah Azithromycin 500 mg per hari untuk 5 hari atau Zithromax 500 mg selama 3 hari. Nah, summary dan conclusion-nya. Sebagai kesimpulannya, jadi yang harus dilakukan atau diperhatikan bila ada kena infeksi Delta Crohn, yaitu 1, isolasi mandiri. 2, istirahat cukup, yaitu 6-8 jam per hari. 3, observasi gejala. 4, boleh diberikan obat-obatan antivirus, antibiotik, antipiretik, yaitu menurunkan panas, dan analgesik, menghilangkan sakit otot atau nyeri-nyeri otot. 5, boleh diberikan vitamin C, D, E, K2, dan mineral zinc dan potassium. Dan 6, jangan lupa makanan yang sehat. 7, mencegah dehidrasi, yaitu jangan lupa banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. 8, menghindari alkohol, merokok, stres, dan kecemasan atau anxiety. Nah, sekian, terima kasih, salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.